nafas tentunya nanti akan membantu si powernya itu. Kemarin kita udah ngisi ceritanya, ngisi baterai, sekarang saatnya kita pakai baterainya ya. Nah, sambil kita nunggu teman-teman yang lain baru datang, masuk, join gitu, teman-teman bisa ambil posisi yang nyaman. Mau duduk aja lah kata saya mah. Ya, kalau sila itu bikin pegel, maka duduklah seperti biasa. Selonjoran juga nggak apa-apa. Nyender ke belakang juga it's okay. Pastikan punggungnya tegak, atur dulu nafas perut gitu ya. Seperti biasa, tangan buka di atas paha. Atur nafas perut yang baik gitu ya. Buangnya sampai habis tetap. Mulai rasakan energi sekeliling tubuhnya gitu ya, sambil saya bantu dulu, saya cek dulu gitu ya. Teman-teman simpel aja kok. Nafas perut, perhatikan perutnya naik, perhatikan perutnya turun gitu ya. Ikuti. Saya cek dulu sebentar ya satu-satu. Oke. Ya, bagus, santai ya. Oke, good. Oke, halaman ini udah oke. Ketika kita latihan TM ini, kita benar-benar menikmati. Jadi teman-teman nikmatin sih, menikmati si pergerakan perutnya aja tuh enakan gitu, berirama gitu ya. Nah, irama ini yang teman-teman coba dapatkan. Ya. So, ini harusnya tidak berat ya, tidak berat. Oke, halaman ini dulu. Oke, bagus. Ya. Siap. Oke, wah ada Teh Lila. Ya, Teh Lila ini teman saya seangkatan ini. Pendekarwati, zaman dulu mah. Oke, siap. Ya. Pastikan teman-teman sadar banget lagi ngambil nafas ya. Pastikan banget sadar. Pastikan sadar banget sedang mengambil nafas. Tarik yang dalam, perdalam nariknya gitu ya. Buat sampai habis. Sampai kalau bisa teman-teman udah bisa ngerasain energi sekeliling tubuhnya. Seperti kita di dalam akuarium, airnya tuh kerasa. Bahkan kayaknya ini udah langsung ada yang merinding-merinding. Nah, iya, fokus, konsentrasi. Oke, masih. Ya, kita sambil tunggu teman-teman ya, soalnya kasihan kalau. Oke. Masih. Rasakan energi di telapak tangannya. Teman-teman kemarin udah latihan dahsyat banget. Sekarang tinggal pakai bikin bola di kedua telapak tangan. Di telapak tangan kanan ada bola, di telapak tangan kiri ada bola. Awalnya mungkin nggak padat, it's okay. Yang penting niatin ngebentuk bola. Kadang-kadang teman-teman ngerasain bolanya itu kayak goyang-goyang gitu. Itu artinya dia muter. Gitu ya. Putarannya mungkin belum kerasa, tapi goyang-goyangnya kerasa, itu artinya muter. Niatkan bolanya makin padat, makin padat, makin padat. Bolanya makin padat, makin padat, makin padat. Gitu ya. Sambil kita menikmati ini, teman-teman silahkan berdoa. Semoga latihan kali ini bermanfaat dan terhitung sebagai ibadah, gitu ya. Fokus. Perlama buang nafasnya, rasain bahwa energinya itu kerasa gitu. Ada yang gerenyam-gerenyam, ada yang padat-padat, ada yang putar-putar, gitu ya. Kalau biasanya kita latihan itu memaksimalkan di olah nafas sampai kita pegel banget, capek banget sehingga kita peka. Sekarang kita sedang memanen kepekaan yang kemarin dilatih. Karena pasti gini aja udah kerasa. Oke. Mulai ke nafas dada. Pelan naik, rasain nafas dada. Konsen, fokus. Nikmati juga pergerakan nafasnya. Pas narik tuh kerasa dadanya mengembang. Ditahan dulu, ada sesuatu yang bergerak di dada. Buang set. Kita main slow ya. Main kepekaan jalur yang lain ya. Kalau kemarin kepekaan tuh jalur dicapai. Sekarang kepekaan itu jalurnya jalur sadar gitu. Sadar. Fokus, konsentrasi.
Terus perhatikan pergerakan pundaknya naik dia gitu ya. Teman-teman perhatiin badan sendiri, bukan perhatiin saya, merhatiin badan sendiri. Ketika narik dia pundaknya naik, aware gitu, kita aware, sadar gitu. Kita menyadari bahwa oh gini loh pergerakan badan kita. Oke. Sambil fokus konsentrasi nafas dada, tangannya taruh di depan. Taruh aja gini, nafasnya nafas dada. Rasain ujung-ujung jarinya. Oke, rasain ujung-ujung jari teman-teman. Biasanya insan langsung ada yang gerenyam-gerenyam. Kayak listrik-listrik kecil gitu. Ya, oke. Oke. Sekarang kita bikin satelit dulu ya. Satelit itu apa? Satelit sebetulnya energi bulat-bulat muter-muter gitu ya. Yang nanti ngebantu kita buat tuning gitu ya. Rasain dulu ujung-ujung jarinya. Oke. Fokus konsentrasi sambil perhatiin sebentar ke sini, tarik ke dada, telapak tangan ngadep ke badan. Tahan dulu. Pas buang, rasain bola energi di telapak tangan, pas ujung-ujung lontar. Tek, gitu ya, si tangan jarinya buka, der gitu. Nanti ada yang kayak melenting gitu, kayak loncat gitu. Set, terusin, nanti kayak main layangan. Nanti ada layangannya, rasain, si jalurnya rasain. Set, habis, kalau udah habis, tarik lagi ke sini, gitu ya. Silakan dimulai. Jadi cuman tarik, tahan dulu, pas buang ngerasain bola, set, pas ending lontar, cas. Terus rasain si tali ke bolanya itu gitu, ada talinya nanti, set. Gitu aja dulu, ya. Nggak usah di full jadi berat gitu. Kita main feel aja sekarang. Udah biasa, ya. Beratnya kemarin, des gitu. Itu dulu. Sampai kerasa ketika dia melenting ada jalur zet gitu. Ya, kayak ada jalur. Kayak ini. Kayak mancing gitu yang lempar tali, ser, talinya teh kerasa, set, ke ujung, tek, ada gitu. Kayak mancing lah. Iya, fokus dulu, konsentrasi. Diulik, nyantai, ikutin. Ya, ingat, ikutin terus. Bayangin ombak, nariknya gimana. Dia kan ombak mah terus-terusan ya. Ada jebret ke sana, narik lagi, perkuat lagi, narik lagi, perkuat lagi. Ya, mari saya bantuin, saya setting dulu sebentar. Terusin. Ya, teman-teman. Lakukan yang terbaik, saya bantu setting sebentar ya. Oke, good. Terus Kang Abdialis, Buis. Oke. Kang Herlan. Harlan ya. Dimar. Kayati. Adli, terus Kang Iwa. Terus, kalau teman-teman yang baru gabung, nafas perut aja dulu ya. Stop terus, Kang Wahid, Kang Aziz, Kang Riza, terus. Kang Ahmad Tirto, Kang Irfan, Kang Fahmi, Ayi. Oke, good. Kang Yusuf, Adam Prasetyo, terus Kang Rizky Ginanjar, Kang Revas. Terusin ya. Yang baru gabung, tadi nafas perut, ubah ke nafas dada. Ubah nafas dada, gerakannya tarik ke dada, rasain
tolakan, pas buang rasain ada bola di telapak tangan, ujung-ujungnya buka jari-jarinya, ces, nanti bolanya melenting dia, set, jadi 5, jadi 10 berarti ya, 5-5. Terus Teh Lila, Kiki, Kang Kiki, Kang Wayan, Kang Windy, Kang David, terus Kang Eko, Kang Trisna, Teh Lela, Kang Emil, Kang Agus Julianto, Kang tulisannya join SHI ya, oke, kebayanglah. Terus Kang Agus, Bapak Sony, Kang Andri, terus Kang Hendri, terus Kang Ibadullah, terus Kang Amcon, Kang Doni, yes. Terus Kang Jati Fajar, ya, udah oke, yuk. Yang lain nggak ada video tapi semoga kena setting ya, oke. Oke, kita lanjut, terusin dulu. Lanjut sama gerakan kemarin sedikit ya. Masih ingat kan ya? Tarik ke sini, buang depan, tarik, tahannya naik, pas buang bawah. Tapi kalau kemarin benar-benar si tekanan dirasain segala macam. Sekarang mah santai ya, slow gitu. Kita tarik ke sini, yang penting terasa ada bola. Pas buang ada tolakan dikit aja. Jangan, nggak usah dipekain sampai berat banget. Buang depan, tarik dada ke sini, ada tolakan sama dada, naik tahan, kayak ngusap ke muka, nggak kena tapi ya. Naik ke atas, tahan yang rada lama, buang bawah, set. Ya, sok dicoba. Gerakan beda-beda dikit, it's okay. Yang penting dapat feel-nya. Ke depan, buang gitu ya, terus buang ke depan gitu ya, terus tarik ke dada, tahannya naik, tinggi, lenting ke belakang sampai ada tulang punggungnya kerasa, buang ke bawah. Terus menyusur ke paha ya. Set. Tarik lagi, depan lagi. Sok, dinikmati. Yang ini nggak usah kayak kemarin, beda banget ya. Ini feel-nya naikin dulu. Terus, pas ke atas, ke belakangin sedikit sampai tulang punggungnya kerasa. Sampai tulang punggungnya kerasa. Penting ya. Terus. Kalau teman-teman yang baru gabung, nafas dada aja dulu. Ya. Konsen terus. Iya. Mikirnya kayak ombak ya. Ombak itu selesai yang satu, narik lagi, datang lagi gitu ya. Jadi ada flow-nya seperti itu, ada ritmenya seperti itu. Energi teman-teman juga dibentuknya kayak seperti itu. Jadi nggak berhenti, nggak patah-patah gitu ya. Sinambung. Sok itu dulu. Nah, karena saya lihat ini kan teman-teman nggak semuanya latihan yang kemarin ya. Jadi kita ini supaya gampang nih nanti. Yes, bagus. Yakin, nikmati. Yang tahu itu kan teman-teman, gitu ya. Nikmati senikmat mungkin. Sampai pas gerak tuh kerasa, ikut ada yang, oh ya padatnya kerasa gitu. Alirannya kerasa. Iya, ini bagus sih. Bagus.
Halaman ini bagus banget. Terus rada dinikmati Kang Trisna. Beda sama latihan biasa ya. Ini mah pelan aja. Nggak apa ya, ya lemes aja gitu. Terus dikit lagi lah, dikit lagi nih. Yuk. Terus ya, kalau teman-teman yang baru, ini kayak kita bergerak seperti ini di dalam air. Jadi pas kita gerak, airnya ikut gerak gitu. Nah itu teh kerasa si airnya gerak. Nah, feel-nya mirip kayak gitu banget. Ketika kita bergerak, energinya juga ikut bergerak. Just awalnya energi yang di luar ya, kerasa set gitu. Tapi sebenarnya di dalam juga seperti sama gerakannya. Paling gampang tuh ngebayangin kayak kita dalam air, kita bergerak kan pasti airnya ikut tuh. Nah, persis kayak gitu. Yuk. Iya, bagus. Dikit lagi. Cukup kayaknya ya. Kayaknya udah mulai oke nih. Oke. Selesaikan. Setelah itu tangannya taruh atas paha. Badannya tegak. Oke, good. Kalau sudah, tangannya taruh atas paha semuanya. Badannya tegak. Teman-teman yang baru gabung, it's okay ya. Nggak apa-apa ya. Yakin aja gitu ya. Udah kita bareng-bareng ini banyakan. Terus. Oke. Ya. Tangannya taruh atas paha. Konsentrasi dan fokus kita ngerasain si tulang punggung. Jadi tegakin sedikit biar gampang. Teman-teman bisa ngerasain dari tulang punggung itu dari punggung bawah, punggung atas, naik ke atas, sampai ke leher, di kepala bagian bawah tuh nyambung semuanya. Nanti kerasa ada yang kayak numpuk di kepala bagian belakang. Kayak pakai helm. Terus, nafas masih nafas dada. Salurin dulu. Oke, good. Oke. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Oke. Satu hal yang saya ingetin adalah teman-teman ketika kita mulai, teman-teman ikutin saja instruksinya gitu ya. Nggak usah dipikirin, yang penting ikuti sebaik mungkin gitu ya. Hambatan terbesar adalah ketika kita mempertanyakan, ini ngapain seperti ini, halusinasi atau enggak segala macam. Itu mah nanti pas kita diskusi. Ikuti saja gitu ya. Ikuti saja sebaik mungkin. Oke. Instruksinya adalah sekarang rasakan tulang punggung. Kan pasti punya tulang punggung semuanya ya kan? Pasti kerasa dong. Rasain dia ke bagian kepala bagian belakang. Oke. Nah, instruksi berikutnya adalah bayangkan saja ya. Dari badan teman-teman ini, dari kepala itu ada kayak kabel ke atas, nyambung ke sebuah balon lah gitu ya. Ada bola besar di atas. Itu dari kepala teman-teman ada jalur nyambung ke balon yang itu. Bayangin aja. Sama kayak tadi kita ngebuka tangan gitu, set, kayak ada benangnya kan. Nah ini juga ada benangnya. Bayangin aja. Kalau nggak kerasa nggak apa-apa. Kalau kerasa lebih baik. Terus, bentar, saya bantu bentar. Yes, bagus. Nah, terus ketika teman-teman ngatur nafas, pas buang, zat, energi itu ke tulang punggung, zat, ngebentuk jalur itu, ceng, gitu. Jadi jalurnya tuh kayak lebih kerasa lagi ketika kita buang. Ya, hari ini kita sedikit latih lagi yang nyimpleng ya. Karena kayaknya progres yang bulan kemarin udah bagus, gitu ya. Terus, oke, yuk. Oke. Nah, sekarang teman-teman rasain kepala.
bagian kepala kita. Ya, rasain bagian kepala, punya kepala sambil merem aja. Bagian pundak kerasa, bagian di lengan ya, seluruh tubuh kerasa. Kalau yang sila mungkin rada susah ngerasain kaki, tapi kalau yang duduk biasa mungkin kerasa. Nah, sekarang fokusnya ke nafas. Pas tarik nafas, rasakan kulit-kulit tadi, kulit-kulit tubuh kita tuh mengembang. Pas buang, dia ikut bernafas, pas buang dia memadat. Jadi kulit badan kita tuh kayak tarik jadi gede, buang jadi kecil. Bayangin itu, rasain. Saya lihat banyak yang udah ngerasain. Oke, ya kita pakai teknik yang zaman dulu banget, gitu ya, yang awal-awal kita latih, gitu ya. Pas tarik, badan kita ngegedein, kerasa ngelebar, pas buang, kerasa mengecil. Ya, ikuti instruksinya ya, hanya merasakan itu aja. Oke. Sambil bayangin teman-teman kalau ada air tenang, terus di tengahnya dicemplungin batu, celeng. Kan ada gelombang tuh ya. Nah, ketika kita narik nafas, itu tuh kita seperti gelombang itu membesar, teng, gitu. Badan kita tuh membesar, peng, kayak gelombang itu. Pas buang nafas, gelombangnya ngebalik ke tengah lagi. Jadi padat gitu. Ya, kebayang ya, harapannya kebayang. Fokus, konsentrasi. Nah, sekarang kita aba ya. Hitungan 3, siap-siap tarik. 1, 2, 3, tarik. Des. Besar, 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 tahan, rasain terus, besar. Buang, saat kecil. Padat. Lebih kecil dari badan yang biasa kita kulit-kulit tadi. Habis, tarik besar, des. Tahan dulu, dia masih jalan membesar gelombangnya. Buang, padat. Sit good, one more time. Habis, tarik, der, gede, nikmati gerakan energi kita. Buang, kecil. Masih seperti ini, tapi nafasnya nggak usah diatur sekarang ya. Aba-abanya saya ganti dengan hitungan 3, sebarkan. 1, 2, 3, membesar, des. Jadi lebih gampang. Nafas mah bebas. 1, 2, 3, kecilin. Badan kita jadi kecil banget. Hitungan 3, besarin. 1, 2, 3, besar. Der. Meledak dia. Deng. Just membesar terus, ikutin terus, fokus konsentrasinya. Kita lagi scanning sebetulnya ini. Di sekeliling kita ada apa, segala macam, dan teman-temannya. Belum tentu kita bisa tahu apa itu, tapi kita udah scanning, datanya udah masuk terus. Habis, gede, lebih gede lagi. Terus, bagus ini. Terus, saya cek dulu terus. Besar, lebih besar lagi, ikutin terus. Hitungan 3, padatin ya. 1, 2, 3, padat, des. Oke, nah ini bagus ini. Terus padetin lagi, lebih padat lagi, lebih padat, pertahankan terus padatnya. Oke, terus masih padat, teman-teman, padetin terus, sampai kayak dia ada bola yang ditekan banget, badan teman-teman tuh jadi kecil banget gitu ya. Fokus ke energi itu, jadi teman-teman anggaplah jadi energi itu. Oke, saya hitung sampai 3, hitungan sampai 3, semua tolakan kepadatan itu
lontarin ke atas lewat jalur tadi ke bola yang di atas, gitu ya. Hitungan 3, coba aja dulu. 1, 2, 3, der. Terus langsung ini bagus. Bola atas, bola di atas. Teman-teman jadi bola kecil-kecil lagi jalan ke atas. Udah beberapa udah sampai. Terus. Yes. Terus. Nah, teman-teman adalah bola-bola kecil itu. Gitu ya. Sudah, sok terus di sana. Nah, teman-teman adalah bola-bola kecil yang sudah ngumpul dalam bola besar. Pertahankan fokusnya di sana. Rasakan apapun yang terasa. Nggak harus visual, nggak harus audio, pokoknya rasain aja dulu. Gitu. Sensasi rasain dulu. Oke, bagus. Sebentar, saya cek dulu. Terus. Oke, rata-rata udah pada naik. Udah pada naik. Terus. Ya, tugas teman-teman adalah ngerasakan sensasinya. Teman-teman adalah bola-bola kecil yang sedang berkumpul di bola besar tadi. Fokusnya di sana. Rasakan bagaimana sensasinya, mungkin kayak goyang-goyang, kayak di awan gitu ya. Nggak berpijak, kayak terbang-terbang gitu. Rasakan saja. Ya, kalau ada yang lihat kayak sinar-sinar, deketin gitu ya. Kalau ada yang ngerasa rasakan. Apapun itu rasakan dulu. Oke. Ya. Kita terus masih di sana, hitungan 3. Teman-teman niatin energinya, nyedot energi gitu ya. Teman-teman ini udah punya cadangan baterai kan? Sekarang kita aktifin semua energinya, teman-teman lebih bakal ngerasa lagi di sana. Siap-siap. 1, 2, 3. Terus. Ikuti dulu. Tugasnya adalah merasakan apapun itu. Kalau teman-teman lihatnya gelap banget, itu udah benar ya. Paling parah itu kan kadang-kadang gelap banget itu udah benar. Gak harus visual kok, yang penting teman-teman ngerasain. Oke. Mau kelihatan atau enggak, teman-teman bayangkan. Terus ya, energinya makin padat, teman-teman makin padat. Oke. Di depan teman-teman masing-masing ada pintu. Pintunya bebas, pintu aja. Ya, di depan teman-teman itu ada pintu. Kelihatan atau enggak, bayangin aja ada. Oke. Sebentar. Terus. Oke. Bagus. Hitungan 3, teman-teman tinggal pegang pintu itu, ikutin. Kalau kesedot, ikutin. Kalau pindah tiba-tiba, ikutin. Kalau nggak kerasa, rasakan saja. Gitu ya. Hitungan 3 dalam 1, 2, 3. Pegang. Der. Terus. Sok. Nggak apa-apa. Terus. Yakin aja. Ya, di sini rasakan. Oke. Terus. Ya, tugasnya sama, ngerasain aja di situ. Rasakan di situ. Oke.
Ini banyak yang teman-teman kayak lagi berdiri gitu. Perintahnya adalah liatin aja satu bagian di tengah gitu ya, liatin bagian di tengah. Nanti dia akan mulai kebentuk sesuatu gitu ya. Karena ini tempatnya beda-beda. Ambil fokus di satu titik di tengah. Perhatikan di tengah situ. Teman-teman akan kalau melihat sesuatu atau jadi tahu sesuatu walaupun nggak kelihatan ini kayaknya gini gitu ya. Dapat feel apa? Fokus di yang depan teman-teman, tengah depan teman-teman. Fokus, konsentrasi. Terus, Kang Nur. Oke, bagus itu Kang Nur. Terus, sambil saya cek ya. Saya cek. Terus. Ikutin aja dulu. Terus. Iya. Masih. Ya. Yakin ya. Halusinasi atau enggak, itu belakangan kita bahas. Kelihatan atau nggak kelihatan, teman-teman, yang penting kita sedang melatih pituitarinya. Pasti ada progres, gitu ya. Kayak naik sepeda, kalau dicoba belum bisa jadi belum sekarang belum jelas, belum bisa gitu kalau naik sepeda. Tapi pasti akan ada progres. Ini sedang melatih progres itu. Coba terus amati, rasakan sekelilingnya seperti apa. Kalau itu teman-teman dapat, oh ini kayaknya ada ini nih, gitu ya. Oh di sini kerasa ada padat, di sini ada ini, gitu ya. Ini atau mungkin kayaknya ada yang visual. Itu ya. Oke. Masih konsentrasi dulu. Sengaja dilamain ya, biar waktu buat memprosesnya itu cukup lama. Gitu ya. Ini terus ya, sambil dengerin saya ngoceh gitu ya. Teman-teman terus di sana. Ini adalah seperti teman-teman belajar matematika. Ada rumus yang rada rumit, teman-teman harus kerjain. Ini rumusnya bukan 1 tambah 1 langsung jadi 2 gitu ya. Ini ada rumusnya rumit. Ini kita otaknya lagi memproses, lagi mulai mengerjakan si rumus itu. Gitu ya. Sampai pada suatu saat, oh ini hasilnya sekian. Gitu ya. Nah ini jadi teman-teman biarin otaknya memproses semua informasi ini supaya dia terlatih untuk mengerjakan. Jadi sekarang ya kita rada lama dikit di situ biar otaknya ngelatih. Nah teman-teman yakin tujuannya apa? Yang teman-teman harus lakukan adalah yakin bahwa sudah di sana, yakin ada sedang memperhatikan sesuatu, inputnya semua terima aja dulu, yakin aja dulu. Itu sama dengan teman-teman bersedia buat ngerjain masuk soal matematika tadi gitu ya. Teman-teman nggak tahu nih jawabannya apa, tapi teman-teman bersedia untuk ngerjain. Belum tahu jawabannya apa, tapi bersedia buat ngerjain. Yakin dan percaya diri itu adalah kesediaan untuk kerjain soal. Jadi yakin. Terus dikit lagi. Oke, saya bantu energinya diaktifin dalam 3 2 1. Terus masih pertahankan. Posisinya bagus ini teman. Udah banyak banget yang keluar. Udah banyak banget yang lewat portal maksudnya. Terus. Oke. Perhatikan lagi. Terus perhatikan lagi. Terus perhatikan. Ya, perhatikan di sana maksudnya ya. Sorry. Oke, fokus, konsentrasi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Masih
Oke. Hitungan 3, tarik nafas yang panjang, balik ke bola yang besar di atas. Ya, hitungan 3, tarik nafas yang panjang, niatin balik ke bola yang di atas. 1, 2, 3. Des. Terus. Balik. Niatin. Bayangin langsung ke tempat yang tadi. Ya, gitu. Betul. Iya. Yes. Nah, ini bagus. Tas. Nah, diam dulu di situ. Diam dulu di bola yang di atas. Tenang dulu. Balik. Ada yang ketinggalan. Terus. Oke. Hitungan 3, lewat jalur yang tadi, balik ke yang kepala tadi ya. Kepala kita, ke badan kita. Ya. 1, 2, 3, balik. Das. Nah, gitu, betul. Baliknya mah cepat, bagus ini. Terus. Jangan buka mata dulu. Rasain dulu badannya. Kalau buka mata langsung biasanya pusing. Terus. Rasain kayak kita keisi badannya gitu. Oke. Hitungan 3 sebarin gitu ya, kayak yang awal ya, sabarin. 1, 2, 3, sebar energinya, das. Luas. Hitungan 3 padetin. 1, 2, 3, padet. Biasa. Ya, boleh dibuka matanya pelan-pelan. Oke, jangan pusing. Oke. Ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita nyoba, menurut saya sih berhasil ya, banyak yang naik sih. Nah, kalau ada yang mau, sekarang kita buka channelnya seperti biasa. Kalau yang mau ngomong, mic-nya nyalain. Kalau udah selesai, mic-nya matiin. Dulu-dulu kita latih ini, tapi jarang kita sambil diskusi ya. Nah, semoga dengan diskusi after latihan ini, teman-teman segala kegundahannya, keraguannya bisa dijawab gitu ya. Karena keyakinan ini penting banget gitu ya. Saya pengen tahu, teman-teman tadi ngerasanya seperti apa. Nggak harus visual ya, ngerasanya seperti apa. Yakin ceritain gitu ya. Oke, saya buka mic-nya sebentar. Oke, siapa dulu yang mau cerita? Ada yang mau ditanya atau bingung gitu? Karena biasanya ini penting nih, bagian tanya jawab ini penting. Apalagi TM. Dulu kita nggak bisa tanya jawab. Sekarang bisa. Karena akunnya premium. Ya, gimana Kang? Teteh, tadi ada yang masih linglung? Ya? Suaranya belum ada. Udah bisa. Kalau yang mau nanya, boleh. Mau afirmasi, Kang, tadi saya gini. Kalau saya di atas sebuah kota tapi masih baik kene kan. Dengan siapa nih, Kang? Rizky. Kang? Rizky Ginanjar. Oke. Gimana tadi? Sorry, nggak kedengaran tadi. Yang masuk ke kayak di atas gitu dah. Nah. Sebuah kota itulah, tapi masih kelihatan gelapnya gitu dah. Diselimuti oleh kabut kayak gitulah, tapi masih kene koek. Kan gas positif gitu. Hitam semua atau ada titik-titiknya? Kayaknya ada titik-titiknya. Ada pergerakan gitu dah, tapi nggak jelas itu. Oh gitu. Itu yang pertama ke yang bola yang besar gitu ya? Ya. Terus setelah itu? Jauh. Gelap lagi gitu. Yang ke pintu gelap lagi? Ya. Oke. Masuk pintu itu kayak gitu, masuk ke kayak sebuah kota gitu kan. Tahu kota kan? Oke. Tapi awan-awan. Ini bagus. Tahu kotanya dari mana? Kayak ada bangunan gitu dah, bangunan kayak apa ya? Tahu bangunan atau apa gitu lah. Kayak ada bangunan. Berarti nggak gelap dong, bro. Ada kelihatan dong berarti. Ya, Oke, sip. Apa yang mau ditanyain? Kalau mau nanya. Ini kita ya, kita beberapa pertanyaan karena biasanya sama sih ininya.
supaya jelas gimana itu supaya jelas gimana? Pertanyaan pertama supaya jelas gimana? Oke, sip. Saya keep ya. Nanti kita jawab barengan. Sok, yang lain dulu. Matiin mic-nya, Kang. Yang mau nanya silakan nyalain. Ada yang mau nanya lagi atau mau share dulu atau biasanya kan bingung ya? Biasanya bingung, kalau bingung dibawa sendiri pasti sisanya jadi bingung terus gitu. Tapi kalau ditanyain mungkin ada teman-teman lain yang juga bingung, jadi minimal nggak bingung sendirian gitu. Jadi nggak malu lah bingung sendiri. Oke, yuk nanya, silahkan. Kang. Ya, boleh. Siapa nih? Riza, Kang. Kang Riza, oke. Tadi saya jalan di kayak tembok Cina gitu, Kang. Itu pas kapan? Pas yang ke pintu, terus ke tembok Cina gitu? Udah di atas kan udah disuruh bebas tuh dari bola yang di atas yang kecil. Aha. Nah, itu disuruh lepaskan jalan, saya ikutin aja apa yang dilihat. Nah, kayak jalan di tembok. Kayak tembok Cina gitu lah pokoknya jalan, tapi di bawahnya ada air. Nah, kelihatan berarti? Kelihatan si landscape-nya kelihatan? Iya, kayak temboknya itu kelihatan gitu. Wow. Jadi di atas itu saya jalan. Habis itu jalan terus, tapi mendaki terus kayak Kang. Ke atas aja terus. Ya, mendaki terus ke atas. Pertanyaan saya gini, udah pernah gini, gambar itu tuh udah pernah Akang lihat sebelumnya, baik di film, di gambar atau emang benar-benar gambar yang baru? Baru, gak pernah lihat. Belum pernah lihat ya? Ada pernah lihat. Oke, sip. Habis itu kalau dari atas, Akang suruh lebih ngelihat lagi kan, kayak saya dari atas itu ngelihat kayak piramid gitu di bawah, Kang. Saya coba deketin lagi. Di tempat yang sama dengan tembok atau pindah itu? Udah sampai di atas itu ngelihat ke bawahnya kayak banyak piramid gitu, menhir gitu. Oh, menhir ya. Ya, kayak menhir gitu. Saya turun ke bawah lihat lagi, habis itu ketemu tembok putih. Susah ditebus ya? Iya, ada ukiran-ukiran. Nah, habis itu Kang suruh pulang, ya pulang lagi. Aduh, sayang sekali. Itu pulang, saya pulang lagi ke yang bola kecil, baru turun ke bawah. Oke, ke bawah kerasa Kang masuk. Ke bawahnya kerasa masuknya. Oh iya, pasti. Tadi bagus soalnya ke bawahnya gampang semua. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Nanya itu aja Kang, ilusi atau enggak? Oh, ilusi atau enggak? Ini pertanyaan standar. Oke, bagus. Oke, Kang, ngerti ya. Sip, yang lain dulu satu lagi yang ngomong, coba satu kali lagi. Sambil kita coba yang chat ya nanti ya. Yang chat. Iya, Kang As. Yuk, siap. Adli, Kang. Ya, Adli gimana, Kang? Untuk pada saat bikin jalur tulang punggung ke kepala itu rasanya agak berat di dalam kepala. Terus kemudian pada saat letut dan dilepaskan seperti ketarik kan, yang berat kan di kepala seperti tertarik, tapi ada coba malam tuh nggak ngeliat apa-apa sih kan, cuman rasanya ketarik aja, tapi untuk visual nggak kelihatan apa-apa, hanya kerasa ketarik aja sih. Mana ya ketariknya? Ketarik tapi halus nariknya gitu kan. Oh gitu sih. Dari mulai kepala sama punggung atas lah, ini pundak sini kan, ketarik dan tarik. Pada saat terus di atas, ada kelihatan, nggak tahu ini kayak villa di pinggir pantai gitu kan. Oke. Terus saya lagi ngeliat ke bawah, jalannya tuh yang ada kerikil, batu-batu kerikil gitu kan, batu putih gitu loh, yang buat nutupin tanah itu kan. Oh ya. Main jalan gitu, terus ngeliat depan ada mobil kijang lama sih. Itu ya udah nggak gelap lagi aja gitu kan. Itu teh setelah ngumpul megang pintu jadi kesana atau pas ya, lagi? Setelah megang pintu. Jadi agak lama dari landscape-nya emang landscape beneran ya, maksudnya emang ada ya kayak di kota aja gitu ya. Kijangnya jelas, mobil kijangnya jelas. Ya, bukan, mobil kijangnya parkir kan, parkir di depan villa itu. Jadi apa namanya? Berwarna
berwarna warnanya antara coklat sama abu-abu ini kan warnanya. Gitu. Cuma yang paling jelas tuh yaitu jalan apa, jalan kayak rumah apa, jalan depan rumah kan suka ada jalan tuh, jalan. Jadi tipikal villa yang di Pangandaran gitu sih Kang, di rumah gitu sih. Kalau Kang Adli dulunya udah biasa ngimplong? Masih ikutannya belum, cuma pernah ikutan yang astral itu Kang, yang astral. Project astral project. Kalau pada saat astral itu sih karena mungkin langsung ya Kang asalnya ada di situ ya. Itu saya benar-benar ngelihat piramida kalau itu sih Kang. Oke. Ngelihat piramida warna merah kayak sunset gitu kan. Oh, sip. Maka ngasarnya di situ sih. Ya udah sama. Oke, siap. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nah, yang masih bingung tuh ketika akan bilang jadi bola kecil di atas. Nah itu saya memvisualisasikannya ada itu gitu kan, musik. Mana sih kita merasa bahwa itu ada di atas besarnya gitu kan? Ya. Oke. Atau hanya kita merasakan aja begini kayak tarik. Karena kalau TTM di sini sih baru 2 kali sih kan. Oke, sip. Oke, kebayang lah. Oke, saya mau jawab dulu ya, takutnya numpuk sih jawabannya. Teman-teman sekalian, pertama gini, saya jelasin dulu apa sih yang teman-teman lakukan ya, supaya nanti teman-teman yang nggak nanya nih bisa ngira-ngira, oh tadi sebetulnya benar atau enggak gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, yang teman-teman lakukan pertama itu ngumpulin energi. Yang nyebarin terus madet ini ngumpulin energi sebetulnya. Ya. Udah sama dibantu sama yang awal, terus dia ngumpulin energi. Nah, ingat yang namanya ngimpleng itu kan kayak kita nerbangin drone, nerbangin kamera. Gitu ya. Kamera itulah yang teman-teman padein. Mau diterbangin kemana? Tadi dibuatin jalur. Jadi, karena pengalaman saya kalau teman-teman itu langsung diselang bebas, itu sayang kewalahan. Karena kan kita harus, ya gimana monitoringnya susah gitu ya. Mau nyuplai energi juga susah. Ya, makanya semuanya dimasukin ke kayak staging. Kayak ke sebuah tempat lah gitu ya. Tempatnya itu lega, bentuknya kubah. Di situ ada tiang-tiang juga sebetulnya. Jadi kalau teman-teman pas di dom itu lihat kayak tiang cahaya atau lihat banyak cahaya itu wajar. Itu adalah yang cahaya kecil-kecil itu teman-teman kalian gitu. Nah, tiang-tiangnya itu mekanisme supaya saya bisa support energi dengan lebih gampang. Itu yang pertama. Nah, tadi pas awal itu memang semuanya ditarik, jebret gitu. Jadi wajar kalau ada yang kayak dijenggut gitu ya, kayak kepalanya nempel terus gitu ya, kayak ada senar gitu ke sana, ya itu memang ditarik lewat jalur yang tadi. Gitu ya, itu tarik. Taruh semuanya plok di situ. Nah, dari situ, dari tempat yang staging itu, teman-teman sebetulnya lagi ngecas dulu, karena asumsinya nggak semuanya biasa untuk lepas, kan? Nah, di situ, teman-teman sebetulnya lagi dicas energinya supaya bisa melejit. Nah, melejitnya kemana, itu gimana masing-masing. Kalau dulu, kita kan melihat muka sendiri segala macam gitu ya, which is ternyata berat gitu. Nah, jadi kita, tadi, setiap orang punya kecenderungan buat channelnya sendiri-sendiri lah kalau TV mah ya. Yang ini Ikatan Cinta sukanya ya ke sana gitu ya. Yang ini sinetron apa ya ke sana. Sesuai kesukaan badan masing-masing. Itu lebih gampang karena nggak maksa. Nah, jadi setelah diisi itu, begitu teman-teman ya pegang si portal, dia langsung mencelang masing-masing Kak. Gitu ya. Masing-masing. Makanya pasti gambaran beda-beda. Jangan mikir bakal sama lihatnya. Yang ini lihat apa, yang ini lihat. Pasti beda aja hari ini mah. Karena semuanya masing-masing. Nah, apakah itu halusinasi? Menurut saya, kita jangan lihat gini, halusinasi atau tidak itu bukan sesuatu yang harus dijawab sekarang. Halusinasi atau tidak, itu teman-teman bisa menjawab sendiri ketika teman-teman bisa lihat di kamar sebelah ada apa. Ya, dengan kita berlatih ini gini.
Dengan kita berlatih ini, maka kemampuan kita kan secara bertahap meningkatnya. Jangan berpikir sekali harus bisa, terlalu naif. Kita mikirnya ini mah long term aja. Ya, kita akan bisa, tapi kita nggak tahu kapan bisanya. Tapi yang penting saya jalan, kan gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu sendiri manfaat dari latihan ini ketika teman-teman misalkan lihat ke sebelah, ruangan sebelah, kok jelas ya. Terus teman-teman cek benar nggak posisinya gitu. Atau nanti teman-teman ketika nerapi, tiba-tiba nanti ada yang kelihatan kayak ada jalur gitu, ada titik hitam kadang-kadang, ada apa gitu ya. Yang kita nggak niatin, tapi bakal jadi kerasa, bakal jadi kelihatan. Itu adalah verifikasi benar atau enggak sebetulnya kita. Dan menurut pengalaman saya, akurasinya ya benar. Kalau menurut saya ya ini benar gitu, bukan halusinasi. Cuman kan kalau teman-teman kan nggak bisa percaya aja apa kata saya ya. Menurut pengalaman saya, lihat dari berpuluh-puluh terapis dan orang yang saya latih, itu beneran gitu, sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Jadi itu yang pertama ya, halusinasi atau enggak, jangan pernah jadi penghambat. Karena kalau begitu kita udah kelihatan nih, ini bener atau enggak, wow, kacau itu pasti. Karena kitanya sendiri ngeblok energi, ya. Sementara energi kita pas-pasan juga. Jadi kalau udah kita ngeblok pikiran susah, ya. Itu penjawaban dari benar atau enggak. Kang, gimana supaya lebih jelas kalau yang udah lihat? Nah, ini kan teman-teman yang nanya gini kan kurang ajar ya. Yang teman-teman yang lainnya masih gelap, yang ini nanya gimana lebih jelas, kan pengen dibully sama yang lain. Tidak apa ya, tenggang rasa sama yang lain. Gini Kang, ya. Lihat proses ngimpleng itu apa? Proses ngimpleng itu sebetulnya sederhana. Kita tuh melatih otak bagian pituitari untuk menerjemahkan input. Ya, saya tadi bilang ini kayak belajar matematika. Rumusnya rumit gitu, atau sebenarnya jumlah tambah kurang dalam kurung tapi panjang gitu, satu lembar. Misalnya 1 tambah 3 kurang 5 tambah 7 gitu. Panjang satu lembar. Nah, kalau bayangin ya, kita punya satu lembar, satu soal doang, cuma 1 tambah 3 tambah 7 tambah, kayak itu psikotes ini, ya. Panjang satu lembar. Kita bisa ngerjainnya. Tapi kan kita nggak tahu langsung jawabannya. Kita harus proses dulu dong, dari dari baris pertama, gitu. Nah, itu yang dilakukan sama otak kita, pituitari kita. Sampai nanti suatu saat, sampai ke baris terakhir, ketemu jawabannya. Baru itu kebuka, yes, gitu. Ya, harapannya ini analoginya kebayang ya. Punya soal, cuma tambah kurang, kali bagi, gitu ya. Semua orang juga pasti bisa ngerjain, tapi panjang satu lembar. Yang ketika dilihat soalnya, ya kita nggak bisa tahu itu jawaban berapa. Tapi yang kita bisa adalah melakukan step by step-nya. Kan gitu ya. Nah, gimana Kang supaya lebih jelas? Nah, sama. Kalau kita mau ngerjain, dan kita mau yakin itu benar, yakin jawaban kita nggak salah, maka kita kasih waktu aja. Pelan-pelan. Gitu ya. Jadi kalau melihat, nah kan tadi teman-teman disuruh mau itu gelap, nggak kelihatan apa-apa, pokoknya perhatikan satu titik di tengah. Itu adalah teknik di mana pituitari kita kan ceritanya belum aktif nih, dikasih input segitu banyak, bingung dia mau yang mana dulu yang dijadiin. Maka kita fokusin, saya mau jadiin sebelah sini doang, baris pertama doang yang saya mau kerjain. Maka teman-teman, makanya tadi diminta fokus di satu titik, gitu ya. Perhatikan, rasakan apa di situ. Nah, tidak harus jadi visual loh teman-teman ya. Ketika kita scanning di situ, kayak radar lah gitu ya. Saya mau lihat sebelah sini. Kalau di sonar kan cuma ada titik aja twing di situ ya. Ya kita mungkin inputnya, oh di situ kayaknya ada ini, kayaknya ada yang padat, kayaknya ada yang panas, kayaknya sesuatu di situ. Bisa jadi input itu yang terjemahkan pertama. Oh, saya tahu di situ ada bangunan, tapi nggak kelihatan sama saya, tapi saya tahu di situ ada bangunan. Kadang-kadang feeling gitu. Nah, itu tuh termasuk pituitari yang kerja sebetulnya. Nah, ketika pengen jelas adalah stay di satu titik cukup lama. Kayak tadi teman-teman yang udah beruntung banget bisa lihat, Kang saya pengen lebih jelas, maka diem saja di satu titik, jangan kemana-mana. Amati, kalau tadi ada kerikil, lihat kerikilnya detail. Kalau bisa pegang,
gitu ya. Kan biasanya kan kita cuma cet gitu ya, visual cepet gitu jalannya. Nah, stay pelan-pelan, kalau ada kerikil pegang. Megang benda di sana tuh susah itu. Oh, bendanya seperti ini gitu. Nah, disitulah nanti si pituitari kita akan fokus, sehingga nanti buat ke yang lain jadi lebih biasa ya. Sama kayak naik sepeda, karena udah biasa, nanti mengkol-mengkol udah biasa, mungkin trek yang lebih sulit jadi lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Ya, itu mungkin yang jawabannya ya. Jadi semuanya harus lihat ini proses. Kalau tadi kurang pede bilang gitu ya. Semoga dengan gambaran tadi bahwa kita tuh ditarik memang pas turunnya bagus banget tadi, semuanya turunnya cepet banget, padat banget malah pas turunnya. Ya semoga teman-teman bisa, oh iya ternyata saya ketarik itu kayak gini. Saya bisa bilang 95%-an padat lepas ya. Yang 5% lagi itu yang ragu-ragu kata saya. Ragu-ragu jadi gini nih. Tang ke atas, terus balik lagi gitu, balik lagi bulak-balik gitu. Jadi yang bulak-balik itu apanya sebetulnya? Bukan energinya sebetulnya konsentrasinya. Kadang-kadang gitu terus masih ngerasa badan yang sini, terus ngerasain bener nggak ya gitu ya. Nah nanti dibalik lagi si fokusnya di sana jadi nggak padat gitu. Kira-kira gitu. Itu mungkin jawaban yang ini. Jawaban ketiga saya pikir kayaknya udah kejawab deh ya. Terus yang chat ini, sambil teman-teman kalau ada yang mau nanya ya. Yang chat ini kayak lagi nyelam dalam sumur, latihan banyak fisik dari dulu saya suka ngerasain. Oke. Kang As merinding terus waktu memadat ya, wajar itu. Kang gimana ngontrol badan, ikut gerak kayak layangan, ketarik sana sini. Gak usah dikontrol Kang, nikmati aja. Nanti lama-lama ketika kita makin konsentrasi di sana, badan yang sini jadi lupa gitu ya. Itu. Terus pas di pintu saya ngelihat makhluk, rasanya di pesawat lama-kelamaan makhluknya banyak. Oke, amati aja ya. Intinya apapun yang teman-teman ini amati aja, karena memang tidak di-setting ke satu tempat spesifik ya. Saya dulu di pintu hutan masuk ke galaksi, ke tabung besar, campur terus keluar itu lagi ke. Ya, oke. Karena pengalaman tiap orang beda-beda pasti. Kayak yang saat ini pasti beda-beda ya. Beda ya kalau misalkan yuk kita nonton ke BIP bareng-bareng. Dari rumah masing-masing, nyimpleng nonton di BIP. Gelap semua, nggak ada film yang dimainin gitu ya. Nah, berarti semuanya harus lihat film yang sama gitu ya. Kalau ini tidak gitu ya. Dahi terasa berkerut dan hangat, itu kenapa? Itu pituitarinya memang sedang aktif ya. Sampai sekitar 2 hari 3 hari pasti muternya kenceng. Jadi kalau kayak jedut-jedut kayak ketekan-tekan gitu, terus kayak ada sesuatu di sini, itu 2 hari 3 hari mah bakal begitu. Ya, karena kita sedang mengaktifkan ini. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau tadi saya jawabannya kurang jelas, mending ditanya lagi supaya lebih jelas. Belum? Kang. Ya. Tadi yang kalimat yang terakhir Kang, itu kan denyut di kening itu kan kemarin-kemarin waktu pertama awal-awal kerasa. Nah sekarang nggak kerasa. Itu nggak kerasa apa karena kekurangan energi atau udah biasa aja atau gimana Kang? Kalau dari awal sih ya kerasa itu tuh waktu baru-baru latihan kita tahun-tahun kemarin gitu. Sekarang nggak kerasa lagi yang kayak gitu Kang. Apakah penurunan atau biasa aja atau gimana gitu Kang? Bisa sih Kang. Oke. Itu bagus, itu pertanyaan bagus. Oke. Teman-teman sekalian, kalau misalkan kita punya barbel 3 kilo. 3 kilo aja ya. Atau 5 deh, biar ada kerasa sedikit. Kita angkat kerasa berat ya. Terus kalau kita angkat tiap hari, bulan ke-6 mungkin dia tidak terasa seberat awal dong, karena badan kita sudah berubah ya. Sudah berubah pasti. Nah, si kemampuan kita juga seperti itu. Makanya kalau latihan itu harus kita cari cara selalu buat latihan itu jadi berat. Nah, teman-teman semua yang udah latihan lama pasti tahu banget dulu itu ngatur nafas kita hekohnya gila kan gitu ya. Parah banget kita. Tapi kesini-sini udah ketahuan dong salah-salahnya. Jadi latihan yang gitu, yang kayak dulu setahun yang lalu, sekarang nggak terlalu berat seperti dulu. Nah ini teman-teman yang baru gabung latihan, bakal kerasa berat banget latihannya.
tapi nanti akan berproses sehingga dia adaptasi. Nah, jadi betul Kang, jawabannya adalah bisa sangat mungkin menurut saya adaptasi, karena saya rasa kita latihannya tetap rutin gitu ya. Jadi kayaknya adaptasi. Nah, harus gimana? Ya anggap aja sekarang mah kita bensinnya pertalite gitu ya. Ya kalau mau naik level ya harus jadi Pertamax misalkan gitu. Jadi latihannya harus digeder lagi supaya energinya meningkat lagi. Sehingga nanti kerasa lagi susahnya. Kerasa lagi sih jedut-jedutnya sini. Nanti akan stabil lagi. Karena latihan itu kan kemampuannya naik susah-susah nih. Terus nanti stabil datar. Nanti naik lagi stabil datar. Nah yang teman-teman harus niatkan adalah ketika lagi naik sulit-sulit ini jangan sampai berhenti. Harus sampai stabil dulu aja. Jadi kalau udah sampai stabil nanti turunnya susah. Ya, tapi kalau lagi naik, lagi susah banget gitu, teman-teman berhenti, jebret langsung ke bawah. Save point lah gitu ya kalau apa nih? Kalau dulu kan ada pertanyaan kuis apa? Who wants to be millionaire gitu ya. Ya, save point sampai sekian gitu. Nah, itu harus dipraktek dulu di situ. Nah, jadi betul Kang bahwa itu basically ya mungkin harus lebih nyari latihan yang lebih berat lagi lah intinya gitu ya. Next step-nya. Kang As nanya dong, cara latihan seperti ini apa buat latihan mandiri? Latihan mandiri sama persis Kang. Nggak usah khawatir ya. Intinya yang keluar itu bukan ruh. Yang keluar cuma energi doang. Sama kayak kita main drone. Drone-nya nyangkut ya biarin aja, bikin lagi aja. Karena kan kita udah biasa bikin satelit ya. Jadi yang puter lempar tadi ya kayak satelit tapi gede gitu. Ya, jadi tinggal latihan mandiri persis kayak tadi aja gitu ya. Terus kalau latihan mandiri aman nggak? Kalau sendiri nggak ada yang merintahin balik. Oke, aman Kang ya tadi gitu ya. Jadi sebetulnya gini, ketika kita lagi fokus konsentrasinya buka mata juga bisa sebetulnya. Cuman biasanya jadi nge-lag kita karena kita lagi fokus ya sama lah kayak kita lagi konsentrasi apa terus dipanggil gitu ya. Kan si otak kita tuh harus apa sih tadi gitu ya. Nah, jadi tadi proses tanda kutip kayak narik lagi segala macam itu supaya kita si alur alur pikirannya nggak terlalu jauh loncat gitu. Nah, tapi sebetulnya nggak ada masalah. Pada level ini nggak ada masalah. Tinggal buka mata juga nggak apa-apa, ditepuk juga masih kerasa, kan gitu. Nah, nanti kalau level-level yang berikutnya, yang udah benar-benar kita konsentrasi di sana, itu mungkin harus ada sedikit hal-hal lain yang diperhatikan. Gitu ya. Tapi buat level kita cuman gini-gini doang mah, aman banget. Oke, ada pertanyaan terakhir? Kang As. Ya, Bu, silakan. Ini kan saya udah lama banget ya, udah latihan. Baru latihan kedua. Nah, jadi tadi tuh energi kan kerasa terus hilang lagi, Apa pengaruh dari nafas ya? Nafas tuh kan kayak pendek-pendek gitu ya, tarik nafas dada, terus begitu udah buang, sempat keteteran, nafas biasa dulu sedikit sebentar, baru naik nafas lagi dada. Pengaruh nggak? Jadi energinya hilang timbul. Oke, itu pas lagi ngapain lo? Pas lagi yang mau membesar, ini awal-awal sih yang membesar, pas membesar, kerasa tuh ada yang naik ya ke punggung, tulang punggung, terus total, habis. Gitu, nafas lagi biasa, baru mulai itu. Siap. Sama ini, yang kedua tuh yang pas waktu bayangin pintu ya. Mungkin saya agak sempat hilang tuh, denger suara ada pintu dibanting gitu kan. Ini beneran nggak seperti gitu kan? Ini kok kayak denger pintu dibanting, terus pintu beneran atau pintu di sana gitu maksudnya? Iya, pintu di alam dimensi lain. Apa soalnya nggak ada? Ini kan udah malam ya, nggak ada orang yang keluar masuk. Terus 2 kali kejadian itu. Nah, pas yang kedua baru saya yakin, saya denger emang bener ada pintu dibanting. Yang di sana maksudnya? Iya, betul. Apa memang ada yang sedang mengganggu kah? Atau tapi bukan di rumah saya gitu loh. Tapi jelas banget pintu dibanting itu gitu. Pas waktu kita bayangin pintu gitu. Ya itu deh. Siap.
Oke. Ini Teh Tulil ini ya, seangkatan nih sama saya. Dulu jagoan. Oke, siap. Gini. Akan data sekali ini pertanyaan bagus ya. Kita harus pahami bahwa sebetulnya memang ketika kita latihan itu nggak bisa dipisahin nih, metafisik sama latihan biasa. Ketika kita latihan biasa hari Senin sama Kamis itu TM itu sebetulnya edan-edanan, ngedein, menguatkan gitu ya, menguat dan membesar gitu ya. Tapi kita nggak memilih fokus di sana, kita milih di kardionya, di atur nafasnya, ya. Nah hari ini kita milih di fokus buat ngerasainnya. Sebetulnya kalau pertanyaan apakah ada ngaruh atau enggak, ada gitu ya, karena ketika kita ngatur nafasnya benar, dia biasanya lebih kontinu. Nah, kalau teman-teman yang baru berlatih kembali, memang kan ngelatih nafas dengan buang nafas sampai habis itu sulit gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memang terganggu di sana. Nah, makanya triknya adalah kalau lagi latihan TM, nggak usah mikirin nafas banget lah sebetulnya mah. Ya, yang penting iramanya dapat. Yang penting konsentrasi rasanya dapat gitu ya. Nanti itu akan sangat mudah ngikutinnya. Kalau latihan TM lagi. Nah, tadi memang di awal-awal kita latihan dulu sebetulnya buat muterin segala macam. Karena saya lihat yang latihan hari ini mungkin sekitar setengahnya nggak latihan yang kemarin kan gitu ya. Tadi kita latihan dulu gitu ya, supaya ngumpulin dulu energinya. Nah, jadi apakah ngaruh? Tapi gimana Kang supaya misalkan saya baru ikut ngerasa baru banget, bisa nggak saya ngikutin dengan tetap konsentrasi? Bisa. Caranya tadi udah abaikan saja nafasnya, full pakai, nggak usah pakai nafas gitu. Yang penting konsentrasinya ngikutin terus. Itu nanti bisa bisa jadi tips buat awal-awal. Tapi ketika kita latihan nafas, tadi ada poin yang menurut saya harus benar-benar diingetin ke teman-teman semua. Dari mulai latihan sampai akhir latihan, nggak boleh ada nafas yang bukan nafas sedang dilatih. Contoh, lagi nafas dada, capek banget, gila banget capek, ngos-ngosan, udah pengen pingsan. Apa yang teman-teman lakukan adalah tarik tetap nafas dada, tetap buang sampai habis, walaupun itu cepat. Jadi, tahan, gitu nggak apa-apa. Jadi, cuma tahan, jebret gitu, nggak apa-apa. Yang penting tetap nafas dada. Ketika kita lagi latihan nafas, terus kita nafas-nafas biasa, itu energi tuh ya, teman-teman udah ngumpulin gede, buyar semua, blar. Nafas dada berikutnya teman-teman ngumpulin lagi, rugi banget. Jadi kalau lagi capek banget, udah sok diem nggak apa-apa, gerakan abaikan, yang penting nafasnya tetap harus sesuai. Ya, itu nanti tips supaya teman-teman latihan tuh nggak pernah rugi lah gitu ya. Kira-kira itu. Nah, masalah yang pintu, itu menarik teman-teman sekalian, bahwa ketika kita lagi di sana, itu masukan itu bisa audio, bisa visual, bisa feeling. Ya, ada yang nggak ngelihat apa-apa, nggak denger apa-apa, tapi tahu di sana kayaknya ada yang begitu. Itu, nah biasanya yang gini suka mengabaikan. Nggak mungkin lah, masa sih gitu. Nah ini yang bikin susahnya. Ya, iyakan saja dulu. Ya, karena emang ada yang tipikalnya feeling gitu. Ada yang audio. Nah ini tipikal yang audio. Kenapa bisa begitu, teman? Karena pintu di sana tuh banyak. Teman-teman tuh lagi sebelah-sebelahan, pintunya banyak. Kayaknya ada yang mikirin pintunya pintu kotak kayu besar berat. Kayaknya ada yang gitu. Mungkin dia kaget pas dipegang tiba-tiba celes ke sana. Jadi saya yakin teman-teman tadi ada salah satu, mungkin ada beberapa yang bayangin pintunya tebel. Karena pintu di sana itu tergantung bayangan teman-teman. Saya cuma ngasih sebetulnya kayak ini bakal kemana gitu ya. Tapi ketika disuruh ngebayangin pintu kan pintu masing-masing beda-beda gitu ya. Kayaknya ada yang ngebayangin pintunya gede, tebel, berat gitu. Begitu dipegang dia langsung loncat, jebret gitu. Nah, itu mungkin kedengeran sama Teh Tulil kira-kira gitu. Ya, jadi wajar kalau ngedengar sesuatu di sana. Wajar kalau dengar air, dengar ombak. Ada yang beberapa yang gitu. Ya mungkin dengar rahasia negara gitu ya. Bisa juga. Oke, ada yang mungkin itu ya teman-teman sekalian. Ini saya lihat chat apa nih terakhir nih ya. Kalau ada, semoga ngejawab ya teman-teman apa yang cara meyakinkan bahwa feeling itu adalah benar atau imajinasi, halusinasi, gimana Kang? Cara meyakinkan aja lah. Pada tahap ini nggak usah diyakinkan, diabaikan malah. Ya, ketika ini benar atau enggak,
kebaikan saja. Pokoknya teman-teman kayak gini lah, pernah nonton Star Wars atau film ya, ini pasti The Avenger ya kan, kita tahu itu dibohongin kan, nggak ada itu namanya Hulk, nggak ada yang namanya Iron Man, kita tahu itu semua bohong. Tapi apa yang kita lakukan, kita bersedia nonton dan menikmati. Kita nggak pernah mikir itu bohong deh teman-teman ya, yang penting menikmati. Nah, mirip kayak gitu. Saya nggak bilang yang kita lakukan bohong ya, benar atau tidaknya itu nanti di ending ketika kemampuan kita sudah terbuka.